Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maisa Septian dari kelas 10 11-8 ingin membicarakan tentang materi POC. POC pada 1602 sampai 1800 adalah ambisi Belanda untuk menguasai rempah-rempah agar dapat bersaing dengan bangsa Eropa lainnya. Oleh sebab itu, Belanda mulai melancarkan ekspedisinya untuk mencari kepulauan, rempah-rempah. Tujuan utama didirikan POC menghindari persaingan antar pedagang. Belanda menghindari persaingan dengan pedagang Eropa lainnya, usai menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Tapi POC dalam perkembangannya tidak sepenuhnya. POC dijadikan sebagai wakil pemerintah kerajaan di London. POC memiliki hak istimewa, hak kontrol, hak mencetak uang sendiri, hak memelihara angkatan perang, Angesian Sorung Law, hak memerintah negara yang diduduki, hak melakukan perjanjian dengan raja, hak monopoli perdagangan rempah. Pada tahun 1795, Prancis menyerbu Belanda. Muncullah kaum patriot dari Prancis yang membuat Raja William V melarikan diri ke Inggris. Belanda pun dikuasai Prancis. Prancis kemudian membuat pemerintah bernama Republik Batak yang dipimpin Louis Napoleon. Pemerintahan Indonesia pun di bawah kekuasaan Batak. Raja William V kemudian menyampaikan surat Heu yang berisi perintah Belanda menyerahkan Inggris, bukan Perancis. Inggris pun ke Indonesia dan mengambil daerah Padang, Ambon, Aceh, dan membuat angkatan Batak ingin mengambil semua daerah bekas POC. Louis, pemimpin Batak, menunjuk Dendle 1808 sampai 1811 yang bertugas untuk mempertahankan Jawa, hapus feodalisme, membuat berbagai kebijakan. Kebijakan pertahanan, memperbanyak jumlah pasukan 18.000 orang pribumi, membuat angkatan legion Mangkunegara, membangun jalan raya Anyer sampai dengan Panarukan. Kebijakan politik dan pemerintahan, mengangkat bupati sebagai pegawai, membagi Pulau Jawa menjadi 27 kepresidenan. Kebijakan peradilan, 3 peradilan. Orang Eropa Timur asing pribumi, membuat peraturan pemberantasan korupsi, kebijakan sosial ekonomi, melakukan pajak, meningkatkan penanaman yang laku di pasar dunia, rakyat wajib menyerahkan hasil pertanian, menjual tanah kepada swasta. Adanya kebijakan yaitu menjual tanah kepada swasta yang hasilnya untuk diri sendiri, lalu dipecat. Jensen dipilih pada 1806. Jensen terusir karena wilayahnya dikuasai Inggris. 26 Agustus 1811 Batavia dikuasai Inggris. Jensen meminta Legion Mangkunegara untuk memukul Inggris, tetapi tetap kalah. Pada 18 September 1811, Belanda dipaksa mendatangi perjanjian tentang, yaitu Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris dan orang Belanda diperintahkan Inggris. Sekarang masa pemerintahan Inggris pada 18 September 1811, Raffles ditunjuk dan sebagai prinsipnya adalah segala kerja rodi, penyerahan wajib dihapus, pemungutan pajak dihapus, tanah milik pemerintah. Kebijakan politik dan pemerintahan, membagi Pulau Jawa menjadi 18 kepresidenan, mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintah. Kebijakan sosial ekonomi, menghapus penyerahan wajib,
menghapus RJRD, menjual tanah ke swasta, melakukan sistem sewa tanah. Untuk sistem sewa tanah dengan ketentuan petani menyewa tanah meskipun pemilik tanah, harga sewa sesuai kondisi tanah, menggunakan uang tunai. Adanya banyak kendala pada masa Raffles, kurangnya pengawasan, bupati lebih kuat dibanding asisten Inggris. Pemerintahan Raffles kurang memuaskan. Pada 1815 Raffles diganti John Penda. Namun tak lama Pulau Jawa harus diserahkan ke Belanda pada tahun 1816. Selanjutnya kekuasaan Belanda di Indonesia. Pada 1829 Van de Bos mengajukan usul harus melakukan penanaman tanaman di Jogja yang laku di pasaran Indonesia dan kaum pribumi dijadikan kerja rodi atau tanaman. Keuntungannya, petani harus menyediakan 1-5 tanah yang digunakan bebas panen diserahkan ke pemerintah. Pekerjaan diawasi penguasa pribumi. Penguasa pribumi diberi bonus ketika semakin besar sekarang maka semakin besar bonus. Penguasaan pun memaksa pribumi untuk menanam. Adanya bonus memicu penyelenggaraan terhadap luas tanah 1/5 lebih digunakan. Sistem tanam paksa membutuhkan pro dan kontra. Pada 1860 terbit 2 buku, yaitu Stiker Kontransan oleh Branson, Max Havelaar, dan oleh Pius Becker. Sejak itu sistem paksa mulai dihapus, diganti sistem ekonomi liberal. Kemudian saya akan menjelaskan tentang politik pintu. Politik pintu terbuka adalah kebijakan perekonomian Indonesia dibuka sebagai swasta untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Kebijakan pintu terbuka. Sistem tanam paksa dihapuskan, ekonomi diserahkan kepada swasta. Ditandai dikeluarkannya undang-undang agraria dan gula. Pelaksanaan pintu terbuka, perkebunan tebu, perkebunan tembakau. Dampaknya yaitu memberi keuntungan kepada swasta, hasil-hasil mengalir ke Belanda, dan yang terakhir politik etis. Program politik etis, edukasi sebagai pendidikan, imigrasi sebagai saluran irigasi, dan emigrasi sebagai perataan penduduk. Penyimpangan politik etis, yaitu edukasi untuk tenaga kerja, irigasi untuk mengakhiri perkebunan, dan imigrasi untuk memenuhi tenaga kerja. Dan dampaknya adalah pembangunan sarana aktivitas pertanian, pembangunan sarana transportasi. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.